Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Berjumpa kembali dengan saya Lutfi Furqoni ya. Dan pada kesempatan kali ini ya kita mau belajar bersama tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, operasi hitung yang akan kita pelajari pada kali ini adalah penjumlahan dan operasi pengurangan. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya memiliki suatu cara yang unik ya, cara yang asik untuk memahami operasi hitung bilangan bulat ya. Sebelum kita membahas tentang operasi hitung, sebelumnya saya mau mengingatkan ya. Jadi bilangan bulat itu ada dua jenis ya, ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat positif ya seperti angka-angka yang sering kita jumpai 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian kalau bilangan bulat negatif ya contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, kembali ke cara ya, cara yang unik dan asik ya tentunya dalam memahami operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Seringkali kita itu merasa kesulitan ya tentang menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat. Namun seandainya kita punya cara yang menurut kita itu menyenangkan ya, insya Allah operasi hitung bilangan bulat akan terasa mudah. Nah, oke lanjut ya. Sekarang cara unik itu yang seperti apa? Nah, saya menemukan suatu konsep ya, yang mana konsep ini ada kaitannya dengan keimanan kita. Apa kok bisa ya keimanan berkaitan dengan bilangan bulat? Nah, ini unik sekali ya. Jadi secara tidak langsung saya mencoba memadukan antara ilmu matematika dengan ilmu akhirat ya. Nah, semoga nanti bisa bermanfaat. Nah, cara ini saya beri nama keimananku sebulat bilangan bulat. Oh, ini cara yang unik ya. Keimananku sebulat bilangan bulat. Maksudnya apa gitu ya? Nah, Rasulullah pernah bersabda ya, al-imanu yazidu wa yanqusu. Bahwa iman seseorang itu kadang naik, kadang turun. Kadang ketika naik, ya ini kita anggap sebagai saat kita sedang positive thinking ya, berpikir positif. Tapi terkadang keimanan kita itu juga turun. Nah, saat itu kita sedang negative thinking ya, kita pikirannya sedang negatif, perbuatannya negatif, perbuatannya buruk. Nah, secara tidak langsung yang namanya positif itu berkaitan dengan perbuatan yang baik, sementara negatif itu berkaitan dengan perbuatan yang buruk. Ada orang misalkan, ada orang yang memiliki sifat buruk, contohnya sombong. Nah, sombong ini kalau kita hitung ya, misalkan kita bisa menghitung kesombongan ya. Kita hitung, barangkali orang itu sedang kondisi negatif 2. Atau ternyata orang itu marah-marah, emosi tingkat tinggi ya. Berarti negatif 3. Ternyata orang itu melakukan tindak kriminal, mencuri dan lain sebagainya, merampok. Nah, itu negatif 5 hingga semakin ke atas ya, semakin buruk sifat orang tersebut. Sementara kalau orang yang baik ya, orang yang baik kita anggap orang yang sedang memiliki pikiran yang positif. Contohnya misalkan ada orang ramah ya, orangnya ramah, tidak mudah marah, ramah tidak mudah marah. Itu dia kalau kita hitung dengan bilangan bulat, oh dia itu sedang positif 2. Ternyata suatu ketika orang tersebut suka bersodakoh, sering bersodakoh misalkan, berarti saat itu dia sedang positif 5. Nah, ternyata orang itu ya, dia memberangkatkan haji dan umroh orang-orang yang miskin, dia itu barangkali positif 100. Nah, seperti itulah
kehidupan kita. Nah, artinya teman-teman ya, ketika ada suatu orang yang memiliki sifat buruk bertemu dengan orang yang memiliki sifat yang baik ya, negatif ketemu positif, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi manakala kita lihat siapakah yang paling berpengaruh di antara keduanya. Kalau yang paling berpengaruh ternyata adalah orang yang negatif, maka yang orang positif ini tadi dapat terpengaruh ya. Kita punya teman baik, insya Allah kalau teman kita ini baik dan dia cukup berpengaruh, insya Allah kita akan ikut baik. Sementara kalau teman kita itu kelakuannya buruk, maka secara tidak langsung suatu ketika kita akan ikut-ikut buruk, ikut-ikut negatif. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Ini saya akan mengaplikasikan ya tentang cara tadi, konsep keimanan dengan bilangan bulat. Nah, ini contoh ya, contoh. Ada suatu kasus orang yang baik berarti positif bertemu dengan orang yang baik. Nah, kasus yang pertama itu dulu, orang yang baik ketemu baik, pasti jadinya apa? Orang yang baik. Nah, contohnya begini, ada orang yang punya sifat dia itu ramah sekali. Nah, kita hitung dia memiliki positif 2. Dia bertemu ya dengan orang yang gemar berbagi ya, bersedekah, positif 5. Nah, positif 2 ketemu positif 5 ya, ini menjadi positif 7. Nah, di dalam dunia matematika juga sama, bahwa 2 ya, karena positif ini kalau di dunia matematika ya tidak perlu ditulis, karena di depan dia tidak perlu ditulis ya, karena yang namanya sifat baik itu sebenarnya ya tidak perlu kita umbar ya, tidak perlu kita pamer. Maka dari itu ketika si positif ini berada di depan, maka tidak perlu kita lihatkan. Nah, tapi kalau di tengah, di belakang, nah ini tetap kita tulis. Nanti hitungannya di akhirat, karena ya 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, ini kasus berikutnya yaitu ketika negatif bertemu dengan positif. Nah, di sini contoh ya, ada orang yang memiliki sifat negatif dan negatifnya itu sebesar negatif 15. Kemudian dia berjumpa ya, ini saya lingkari dulu. Nah, berjumpa dengan orang yang memiliki sifat positif 18. Nah, kira-kira yang paling berpengaruh siapa? Yang positif apa yang negatif? Nah, kalau kita lihat di sini yang paling berpengaruh adalah positif, karena dia angkanya lebih besar ya. Dia angkanya lebih banyak daripada yang negatif. Maka pertama kita tulis dulu ya positif ya, kita tulis dulu positif. Selanjutnya, karena positif dan negatif ini adalah sifat yang berlawanan ya, saling bertentangan, otomatis kedua angka ini pun juga akan saling bertentangan. Caranya artinya apa? Kalau bertentangan itu saling mengurangi, yang besar dikurangi yang kecil. Nah, yang besar berapa angkanya? 18. Yang kecil berapa? 15. Artinya 18 dikurangi 15. Jadi sama dengan positif 3. Oke, contoh soal lagi. Sekarang saya balik ya. Contohnya misalkan 12 dikurangi 20. Oke, sama dengan yang pertama di sini ada 12. Ini positif ya. Meskipun tidak ada tanda positif ya, maka tetap angka 12 ini dia adalah angka positif, seperti yang saya terangkan tadi, bahwa positif di bagian depan tidak perlu kita tulis. Kemudian
di belakangnya ada negatif 20. Oke, kita lihat positif dengan negatif, kita lihat siapakah yang paling berpengaruh. Oh, ternyata yang paling berpengaruh adalah yang negatif, karena negatifnya angkanya lebih besar daripada yang positif. Berarti nanti jawabannya pasti negatif, ya, pasti negatif. Kemudian karena sifatnya bertentangan, yang positif dan yang satunya negatif, maka angka-angka tersebut saling mengurangi atau dikurangi, ya. 20 dikurangi 12 berapa? 8, ya. Oke, ini kasus ketiga, ya. Paham, ya? Jadi pertama, kalau teman-teman melihat kasus seperti ini, ada angka positif dan angka negatif, maka yang pertama adalah tentukan siapa yang paling berpengaruh. Apakah sifat burukkah? Apakah sifat baikkah? Apakah yang negatif? Apakah yang positif? Kemudian tuliskan tandanya. Nah, kalau yang positif ini tidak perlu ditulis, nggak apa-apa, ya. Tuliskan tandanya di depan, ya, apakah positif, apakah negatif. Baru kemudian nilainya, ya, angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. Baik, selanjutnya kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini apabila ada angka negatif bertemu dengan angka negatif. Nah, secara logikanya, yang namanya orang yang buruk ketemu dengan orang yang buruk itu nanti akan menjadi lebih buruk, ya, akan menjadi lebih buruk karena pemikiran mereka pasti sama-sama berpikir yang buruk. Nah, ini pun juga sama, ya, negatif 40 kemudian negatif 14 atau dikurangi 14, sama-sama semuanya negatif, yang satunya negatif 40, yang satunya negatif 14, maka hasilnya nanti adalah negatif. Tuh, ya, tandanya pasti negatif. Mereka berteman, ya, karena sifatnya sama, tidak mungkin berdebat, ya, tidak mungkin bermusuhan. Maka nilainya kita tambah 40 ditambah 14. Ini boleh terbalik, ya. 14 tambah 40 bebas karena dijumlah, ya. Oke, 40 ditambah 14 berapa? 54. Oke. Nah, kemudian contoh soal yang kedua. Negatif 21 dikurangi 35, ya. Negatif 21, negatif 35. Sama-sama negatif. Maka hasilnya nanti adalah negatif, ya. Pertama, pasti hasilnya nanti adalah angka negatif. Orang yang buruk ketemu dengan orang yang buruk, endingnya, akhirnya itu juga buruk pasti. Jadi orang-orang yang tambah buruk malahan, ya. Maka kalau tambah buruk berarti nilainya pun kita tambah, ya. 21 ditambah 35, ya. Berapa itu? 56. Nah, oke, ya. Kasus yang keempat. Negatif 31 ditambah negatif 15. Nah, di sini ada yang berbeda, ya. Di sini ada yang berbeda karena ada dua tanda yang bertemu secara langsung, ya, meskipun dipisah dengan tanda kurung, ya. Ini dapat dikatakan bertemu secara langsung. Nah, plus ketemu negatif, ya. Ketika tanda positif bertemu langsung dengan tanda negatif, maka tanda itu bisa diefisienkan, ya, disimpelkan, ya, menjadi tanda negatif, ya. Jadi negatif 31 dikurangi 15. Nah, ini kasus yang keempat ini, ya, karena ada perubahan, ya. Jadi teman-teman harus menyelesaikan dulu
tanda yang bertemu secara langsung ini ya, plus ketemu negatif. Maka plus ketemu negatif ini dia menjadi negatif ya. Kemudian selanjutnya konsepnya masih sama yang sebelum kasus sebelumnya ya. Negatif 31, negatif 15 ya. Sama-sama negatif, maka kita tulis pasti ini negatif. Tandanya sama ya, satu pemikiran. Berarti teman ya. Maka kita tambahkan 31 ditambah 15. Maka jawabannya adalah 46. Negatif 46. Nah, kasus selanjutnya adalah negatif 21 dikurangi negatif 11. Ada tanda yang kurang efisien? Oh, ada. Di sini negatif bertemu negatif secara langsung. Hanya dipisahkan oleh tanda kurung. Bukan dipisah dengan angka ya. Maka ini tanda ini harus kita efisienkan, harus kita bikin simple ya. Maka negatif ketemu negatif berubah menjadi positif. Nah, ini tetap sama, negatif 21, terus 11-nya langsung kita turunkan. Nah, jadinya seperti ini. Negatif 21 ditambah 11. Pertama kita tentukan dulu, siapakah yang paling berpengaruh, yang positif apa yang negatif? Tentunya yang negatif karena angkanya lebih besar. Nah, kita tulis dulu tandanya, negatif. Tandanya berbeda, yang satu negatif, yang satu positif. Berbeda pemikiran, terjadilah perdebatan dan permusuhan. Akhirnya saling dikurangi atau saling mengurangi. Yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 21 dikurangi 11. Berapa itu? 10. Nah, jawabannya adalah negatif 10. Untuk kasus yang keempat ini berarti ketika positif bertemu dengan negatif, maka jadinya adalah negatif. Kemudian negatif bertemu dengan negatif secara langsung, jadinya adalah positif. Ini ketika bertemu secara langsung ya, karena enggak efisien ya, tidak simple, tidak sederhana ya, terlalu ribet kalau ada dua tanda. Maka kita efisienkan menjadi satu tanda. Dua tanda ini tadi dapat kita ubah menjadi satu tanda saja, biar efisien ya, biar lebih sederhana dan mudah dikerjakan. Jadi saya ulangi ya, positif ketemu negatif jadi negatif ya. Kalau negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, gitu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sekali lagi ini hanya cara lain ya. Cara yang lainnya pun juga masih ada. Ini hanya mempermudah bagi teman-teman semuanya dalam mempelajari operasi hitung bilangan bulat. Tapi nanti semisal ada pertanyaan ya, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.